Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wasalna ala Ramadan alladhi fiha kutiba alaina as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablina la'allakum tattaqun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبيا ولا رسولا بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kenikmatan kesehatan, sehingga kita mampu memasuki dan melewati puasa hari kelima dengan badan yang sehat, dengan jiwa yang kuat, jasmani dan rohani kita tertata dengan sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan kita, dengan kekuatan kita semuanya, kita mampu berjalan menuju masjid ini, melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah. Tentunya ditambah dengan kenikmatan iman dan Islam yang tertanam dalam hati kita, yang menggerakkan semua badan kita, hati kita yang sehat ini melangkah dengan ikhlas menunaikan kewajiban yang Allah tetapkan, yaitu puasa Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tentunya kita sematkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah yang terpilih, yang mampu membawa syafaat untuk kita semuanya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang indah, yaitu dinul Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki bulan suci Ramadan untuk kesekian kalinya di dalam usia hidup kita. Di tahun 1446 Hijriah yang lalu di tempat ini, kami juga mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu mengevaluasi Ramadan kita tiap tahunnya. Kalau kita pada saat ini dikasih usia 47 tahun, 48 tahun, berarti kita sudah melampaui menjalankan Ramadan. Dipotong akil balik kita, yaitu 20-an, 30-an tahun, 30 tahun. Apa yang kita lakukan dalam 30 tahun Ramadan yang kita jalani? Pernahkah terbesit di hati kita bahwasanya kita mengevaluasi itu setiap tahunnya? Maka dari itu kami rasa Ramadan tahun ini yaitu Ramadan yang istimewa buat kita semua. Seakan-akan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka dari itu kita tingkatkan selalu amal ibadah kita, puasa kita, sujud kita, qiyamul lail kita, qiraatil Quran kita, dan segala amal-amal ibadah teruntuk Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan dan ikhtisaban karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Momentum Ramadan tidak hanya untuk membersihkan diri kita dari segala dosa, tidak hanya membersihkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela yang pernah kita lakukan beberapa hari atau tahun yang lalu. Namun momentum Ramadan juga waktunya kita untuk membersihkan harta benda kita, membersihkan apa yang kita peroleh di dunia ini, membersihkan apa yang kita cari di dunia ini. Dengan apa? Momentum Ramadan sering kita gunakan menjadi momentum untuk membayar zakat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Zakat juga sama pentingnya seperti juga sholat dan puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman zakat digandengkan dengan sholat sebanyak 30 kali. Di dalam surat An-Nur,
wa aqimus salata wa atuz zakata wa atii'ur rasula la'allakum turhamun. Surat An-Nur ayat 56. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya zakat juga merupakan hal yang penting. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa aqimis salata wa ita'iz zakata wal hajjil baiti wa shaum Ramadan." Zakat, siam, salat juga digandengkan dalam bunyal Islam ala khamsin tadi. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, saking pentingnya zakat ini tidak hanya untuk membersihkan harta-harta kita, tapi di dalam zakat ini juga ada hal-hal positif yang akan mempengaruhi hidup dan kehidupan kita semuanya. Yang pertama adalah mampu membersihkan harta kita, harta kita dari hak orang lain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sadar atau tidak sadar, harta yang kita peroleh, rezeki Allah melalui harta yang kita cari siang malam melalui kerja keras kita itu, Allah berikan kepada kita semuanya. Tapi ingat, di situ ada hak orang lain. Di harta yang kita peroleh ada hak orang lain. Dengan menunaikan zakat, tentu kita seorang muslim bisa menjaga harta yang kita peroleh itu tetap halal untuk kita dan keluarga kita. Di surat At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari sini harta kita ada hak orang lain, maka kita salurkan zakat sama dengan kita mencucikan harta kita. Doa dari orang-orang yang kita berikan zakatnya, yang terbagikan zakatnya dari harta kita, merupakan ketentraman juga buat diri kita. Maka dari itu momentum Ramadan merupakan momentum yang baik untuk kita menunaikan zakat. Yang kedua, menghindarkan diri kita dari sifat tamak dan serakah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, manusia merupakan kodratnya suka dengan harta. Kita tidak pungkiri itu. Namun dengan kita berbagi, dengan kita mensadarkan diri kita bahwasanya ada hak orang lain di dalam zakat yang akan kita tunaikan, itu juga melatih diri kita bahwasanya kita tidak selalu bersifat tamak dan serakah dengan harta yang kita miliki. Ramadan merubah itu semuanya. Ramadan tidak ada orang yang bakhil, tidak ada orang yang kikir. Bahkan Ramadan selalu meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam. Dulu di kampung, di zaman kami masih kecil, Bapak Ibu yang yang dirahmati oleh Allah. Ini khususnya ibu-ibu ini. Ibu-ibu itu masih di rumah, nenek kami itu masih di rumah, tapi sajadahnya sudah di musola. Betul nggih? Sajadahnya sudah di musola. Saking semangatnya menunggu taraweh. Dan kami berharap itu tidak hanya terjadi di Ramadan. Itu terjadi di luar Ramadan. Sehingga memakmurkan masjid juga menjadi hal yang lumrah, hal yang baik untuk kita semua. Ramadan merubah itu, merubah hamba yang mohon maaf yang sebelumnya malas, mampu merubah menjadi hamba yang bergairah untuk beribadah.
Ramadan merubah hamba yang mohon maaf dulunya kikir, gerak dan gemar untuk bersedekah dan berinfak. Maka momentum Ramadan dengan zakat yang akan nanti kita tunaikan mampu membersihkan diri kita dan membagari hati dan pikiran kita dari sifat yang kikir. Dan yang terakhir, dengan zakat senantiasa kita juga membantu hamba-hamba Allah yang hidup di bawah garis kemiskinan, para masakin dan para fuqara. Itu dengan zakat yang kita keluarkan mampu menikmati hidup setara dengan hidup kita, mampu makan dengan setara apa yang kita makan. Dengan itu tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Akhir Ramadan momentum semuanya menjadi fitrah, menjadi fitri kembali. Dengan puasa kita mampu mensucikan diri kita dari dosa-dosa, dan zakat kita mampu mensucikan dari harta-harta yang batil yang tercampur ke dalam apa yang kita cari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini mampu memberikan kita dan diri kami pribadi motivasi untuk selalu melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala lillah. Puasa kita dan zakat kita juga senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti akhir Ramadan kita diberikan kesehatan, mampu melaksanakan sholat tarawih berjamaah, mampu melaksanakan menunaikan zakat, dan mampu juga meneruskan ibadah-ibadah kita di Ramadan di luar Ramadan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.